Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir ra'ufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faslun, pasal manin taqobo, man barang siapa intaqobo yang batal. Apanya? Wudu'uhu, wudu'nya seseorang tadi itu. Haruma, diharamkan alaihi atasnya man, atasnya seseorang. Arba'atu asya'a, 4 sesuatu. Al-muradu, dan yang dimaksud bi'inqidha'il wudu'i, dengan batalnya wudu', adamuhu, tidak adanya wudu'. Wa illam, walaupun tidak, yasbiq, mendahului, lahu, untuknya, wujudun, adanya. Wal makna, dan arti, annahu, sesungguhnya, yahrumu, haram, ala, atas, man barang siapa, laisa, yang tidak ada, bimutawadhi'in, dengan yang memiliki wudu, mulabasatu, melaksanakan, ahadi, untuk salah satu, arba'ati, 4 asya'a, sesuatu. Diharamkan atas seseorang yang tidak memiliki wudu untuk melaksanakan salah satu dari 4 perkara. Salah satu dari 4 perkara. As-sholatu, yang pertama, sholat. Wat-tawafu, yang kedua, tawaf. Wa massul mushafi, dan menyentuh itu Al-Quran. Wa hamluhu, dan membawa itu Al-Quran. Al-ma'na, arti, annal arba'ata, sesungguhnya 4, al-asya'a, sesuatu, allati, yang tahrumu, haram, mulabasatu, pelaksanaan, ahadiha, salah satu, ha, itu 4, ala, atas, man laisa, barang siapa yang tidak ada, bimutawadhi'in, dengan dia yang memiliki wudu, hiya, yaitu 4. As-sholatu, yang pertama, sholat. Sholat ini fardhon, wajib, kanat, ada itu sholat, au naflan, atau sunnah. Yang pertama haram, sholat fardu atau sholat sunnah. Au sholata janazatin, atau sholat jenazah. In lam yakun, jika tidak ada dirinya, fakidat, kosong, atau huraini, 2 alat bersuci. Jika dia masih memiliki air untuk berwudu atau memiliki tanah debu untuk bertayamum. Jika memang tidak ada air, tidak ada debu untuk bertayamum, ketika itu boleh untuk melaksanakan sholat, tapi sholat fardu. Kalau sholat sunnah tidak diperkenankan. Sholat fardunya pun harus dilaksanakan yang wajibnya saja. Apa itu? Cuman membaca Al-Fatihah. Jadi setelah takbiratul ihram, membaca surat Fatihah. Kemudian tidak ada membaca surat yang lain, tidak ada. Untuk membaca surat ini, surat itu tidak ada. Itu. Kemudian
kalau dipanjang-panjangkan haram, tidak boleh. Karena seseorang yang dia tadi itu tidak memiliki alat bersuci, baik air, baik itu debu atau tanah, apabila dia menggunakan untuk pelaksanaan sholat, sholatnya hormatil waqt, untuk penghormatan waktu saja. Artinya apa? Kalau nanti didapatkan air, kalau nanti didapatkan debu untuk bertayamum, maka ketika itu sholatnya wajib untuk diikuti, diulangi. Kalau masih dalam waktu, berarti sholatnya sholat ada. Kalau sudah keluar waktu, berarti sholatnya sholat qadha. Misal, sekarang masuk waktu asar, tidak ada air untuk berwudu, tidak ada debu untuk bertayamum. Terus bagaimana? Ini waktunya sudah mepet, mau masuk waktu maghrib. Ketika itu sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Kemudian ya sudah sholat. Kemudian setelah sholat ternyata sudah ada debu. Dia dapatkan air gitu. Waktunya masih waktu asar, ya ulangi. Ulangi sholat. Dengan apa? Ya ada, bukan qadha. Kalau didapatkan nanti waktu subuh didapatkan, ya berarti sholat asarnya, sholat maghribnya, sholat isyaknya yang dilaksanakan tanpa wudu, tanpa air, wudu, tanpa debu untuk tayamum, wajib diulangi lagi. Faham ini? Itu sama kalau orang tengah bepergian, itu wajib untuk melaksanakan sholat. Naik pesawat, mau wudu tidak mungkin, mau tayamum di dalam pesawat tidak ada debu karena menggunakan AC semuanya. Terus bagaimana? Sholat hormatil waqt, sholat untuk menghormati waktu, menghadap kiblatnya. Kalau bisa menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kalau tidak bisa, sholat bagaimanapun. Nanti kalau sudah ada kesempatan sholat sempurna, baru sholat. Nah, kesalahan kadang-kadang nanti aja sholatnya kalau nyampe, baru sholat. Lah kalau meninggal bagaimana? Berarti meninggal dengan meninggalkan sholat. Artinya meninggalkan su'ul khatimah. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang sakit sama seperti itu. Dia tidak bisa menggunakan air. Diwudui juga tidak boleh kena air. Ditayamumi tidak boleh juga karena harus steril. Tapi dia masih sadar, wajib sholat. Pakaiannya kotor enggak? Kotor, bisa diganti, bisa ganti tanpa wudhu, tanpa tayamum. Tidak bisa, tidak usah, biarkan kotor, biarkan najis. Menghadap kiblat bisa apa enggak? Oh bisa, hadapkan ke arah kiblat. Oh enggak bisa, enggak usah menghadap ke arah kiblat. Semenjak dia berakal, wajib untuk melaksanakan sholat. Meskipun tanpa air, tanpa tayamum, tanpa debu, ya, tanpa air untuk wudhu, tanpa debu untuk tayamum, tanpa menghadap kiblat, tanpa pakaian yang suci sekalipun, sholat. Nanti kalau sembuh, wajib diqadha'i. Karena apa? Takut dia meninggal dunia. Kalau misalnya dia itu sakit, kemudian dibiarkan saja, tidak usah sudah. Nanti kalau sembuh baru diqadha'i. Kalau dia meninggal dunia, padahal dia masih sadar, maka ketika itu dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Meninggalkan sholat. Faham? Taib. Atau daimal hadath, atau orang yang selalu keluar kencing, keluar najis, baik itu kencing atau beser, baik itu perempuan yang istihadhah. Perempuan yang istihadhah wajib melaksanakan sholat, tidak nunggu sembuhnya dulu. Itu orang yang selalu keluar kencing, tidak nunggu sembuhnya dari keluar kencing terus itu baru dia sholat, tidak. Meskipun dalam keadaan sakit, dia wajib untuk melaksanakan sholat. Sakitnya ini mengeluarkan najis. Secara orang yang sehat, dia ini sakit, tidak bisa najis. Orang yang sehat tidak bisa sholat dalam keadaan najis, tetap wajib sholat. Nanti ada cara wudhunya, yaitu dengan masuk waktu, dan setelah wudhu langsung sholat, tidak boleh menunggu yang lainnya kecuali menunggu untuk kebaikan berjamaah. Itu paham ya?
Kemudian yang kedua, wa tawafu bil bait, wa tawafu tawaf bi aifi, di dalam rumah Ka'bah maksudnya. Tawaf di Ka'bah. Tawaf ini hukumnya hukum salat. Ya. At-tawafu bimanzilatis salati. Illa anna tawafa yuhillu bihil kalam fala tatakallam illa bi khair, katanya Nabi. Salat ini, tawaf ini kedudukan seperti salat, harus punya wudu, harus menutup aurat dan lain sebagainya. Hanya saja dalam tawaf itu boleh seseorang tadi itu untuk berbicara. Kalau salat nggak boleh, kalau tawaf nggak ada masalah berbicara. Maka jangan berbicara illa bi khair, kecuali berbicara yang baik. Wa masul mushafi, dan menyentuh itu Al-Quran. Wajildihi, dan kulitnya Al-Quran, tapi kulitnya ini al-muttasili bihi, yang bersambung dengan mushaf. Wakadha, begitupun al-munfasili, begitupun kulitnya yang terpisah, alladhi, yang lam tanqati, tidak terputus, nisbatuhu, penyandarannya itu kulit ilaihi, kepada Al-Quran. Artinya menyentuh Al-Quran tidak boleh, menyentuh kulitnya, sampulnya yang bersambung dengan Al-Quran tidak boleh, atau menyentuh kulitnya itu Al-Quran yang terputus, asalkan masih dikenali, oh ini kulitnya Al-Quran, berarti tidak boleh. Tapi kalau kulitnya sudah diganti dengan kulit dari penutup karton misalnya, karton-karton biasa. Nah, karton itu kalau masih bersentuh dengan Al-Quran tidak boleh. Tapi kalau sudah terputus, tidak diketahui ini karton seperti karton biasa, ya sudah hukumnya hukum biasa. Itu. Ini maknanya seseorang itu kalau berteman itu yang bagus. Kita ini orang tidak baik, kita ini kurang ilmu, kita ini sering terberdaya dengan kemaksiatan, hawa nafsu. Maka ketika itu gandengono orang yang punya keimanan yang mantap, orang yang punya ilmu, nyambung kita orang. Seperti kulitnya Al-Quran, meskipun terpisah, jangan lepas identitasnya. Yang belajar jangan menggunakan menutup aurat ketika di tempat belajar. Nah, sama dengan apa berarti? Sama dengan kulitnya Al-Quran, sudah nyopot pakaiannya, ya sudah, jadi karton biasa, jadi kembali kepada kebodohannya. Ini yang sering, kadang-kadang kalau pengajian menggunakan pakaian abaya tertutup, tapi kalau di luar pengajian gunakan kaos yang ketat. Meskipun kaosnya tadi itu seperti bentuk abaya, itu tetap haram. Kenapa? Ada bentuk tubuhnya. Kalau ada bentuk tubuh kelihatan, itu haram. Ngerti ini? Ini makna dari kulit Al-Quran. Wa kharitatihi, dan kharito, wi'aun. Wi'aun tempat. Kal kaisi, seperti kresek. Min adamin ghairihi, dari tempat kresek yang memang dikhususkan untuk Al-Quran atau selainnya. Sampean gunakan tas, tas itu ada Al-Qurannya. Sebetulnya tas ini bukan khusus untuk Al-Quran, tapi ketika itu tas ada Al-Qurannya, maka sama sampean seperti menyentuh Al-Quran. Kalau tidak punya wudu, bawa tas tadi itu haram. Karena apa? Karena sama saja dengan membawa Al-Quran. Faham? Kemudian wasunduqihi, dan kotaknya Al-Quran. Wa alaqatihi, dan gantungannya Al-Quran. Tapi kesemuanya tadi itu idza kana fiha, jika ada itu Al-Quran di dalamnya. Di dalamnya apa? Ai hadhihi salasatu, ini 3. Jadi di tasnya itu ada Al-Quran, di kotaknya itu ada Al-Quran, di gantungan yang diletakkan itu Al-Quran, ketika itu ada Al-Qurannya, maka tidak boleh. Kalau kotak Al-Quran, kemudian ketika itu kotaknya tidak ada Al-Qurannya, sedangkan kalau Al-Qurannya ini keluar dari kotak, ini kotaknya tidak diketahui, ini seperti kotak biasa, ya berarti hukumnya seperti kotak biasa, boleh menyentuh.
Kenapa? Karena Al-Quran tidak ada di dalam kotak tadi itu. Dan yang kedua, kotak ini tidak dinisbahkan kepada Al-Quran. Seperti kotak biasa. Maka hukumnya, ya kotak biasa. Tapi kalau kotak itu ada tulisan-tulisan Al-Quran, tidak tahu misalnya di kotaknya tadi itu dihiasi, la yamassuhu illal mutahharun. Diletakkan di situ Al-Quran. Ini meskipun Al-Quran dicopot dari kotak tadi itu, tetap ini hukum Al-Quran. Kenapa? Karena kotak ini khusus untuk Al-Quran. Tidak mungkin kotak ini digunakan untuk tempat uang. Berarti ini kotak khusus Al-Quran. Berarti meskipun Al-Quran tadi itu dikeluarkan dari kotak tadi itu, tetap ini hukumnya adalah Al-Quran. Itu. Orang di pondok menggunakan kopiah, sorban. Berarti apa? Santri. Perempuan nutup aurat. Berarti apa? Santriwati. Keluar dari pondok tetap menggunakan kopiah. Berarti apa? Tetap santri. Perempuan yang menggunakan kerudung. Berarti apa? Tetap santri. Tapi kalau sudah dicopot kopiahnya, dicopot penutupnya sehingga kelihatan auratnya, bukan santri lagi. Ya sama seperti kotak tadi itu. Jadi sampai kapanpun bisa jadi santri itu. Jadi thalibul ilm bisa sampai mati pun, semenjak bisa megang. Kalau tidak bisa megang ya tidak bisa. Ini yang banyak kejadian apa di tempat kita ini. Kalau pas ngaji gunakan cadaran. Kalau keluar dari ngaji tidak gunakan cadaran, ya sama seperti kotak. Sama seperti kerdus aqua. Kerdus minuman dibuang di sampah. Paham ini? Ngerti ini maksudnya? Wa hamluhu, dan membawa itu Al-Qur'an, fa in kana fi mata'in, maka jika ada apa itu Al-Qur'an ma'a mata'in, bersama apa? Kotak tadi itu, walau nahwi ibratin, walaupun semisal ibrah. Apa ibrah itu? Jarum. Ini Anda berikan gambaran. Ini misalnya Al-Qur'an ya. Quran ini apa yang Anda bawa ini, kitab ini misalnya Al-Qur'an. Ana tidak megang Al-Qur'annya, Ana megang ini, talinya ini. Nah, Ana megang ini. Megang ini. Ini tetap sama dengan membawa Al-Qur'an. Karena apa? Ini nyambung ke Al-Qur'an. Nah, kadang-kadang ada orang digaya kala-kalan, ya apa? Ana tidak punya wudhu. Kemudian mau megang Al-Qur'an, ya apa? Tangannya dibelebeti. Kemudian apa? Megang Al-Qur'an. Katanya tidak menyentuh Al-Quran. Lah iki dul belebetan iki gak podo ae. Paham ini ya? Fa'in gos. Iya sama. Ini misalnya ini Al-Quran, ini meja. Mejanya ini hukum Al-Quran. Ini yang sering saya ingatkan ya, hati-hati. Kadang-kadang ada orang itu menggunakan aksesoris dengan menggunakan ayat Al-Quran. Tahu sampean, piring. Piring tadi itu ada tulisannya ayat kursi. Kemudian diletakkan di bufet. Ini bufet hukum Al-Quran. Karena apa? Karena piringnya nyandar ke bufet. Berarti kalau sampai tidak punya wudhu, nyenden ke Al-Quran itu, nyenden ke bufet tadi itu hukumnya haram. Yang lebih parah lagi apa? Gading gajah. Gading sesuatu yang najis. Kemudian apa? Ditulis, ditata. Diukir tulisan Al-Quran la ilaha illallah. Lah ini apa? Sama saja nulis la ilaha illallah di kotoran. Na'udzubillah min dalik, dosa. Beli mahal lagi, jutaan. Iki nandakan apa? Pinter. Paham ini ya? Nah, di sini baru ada penafsilan memang. Fa'in gosodal mata afakot, maka jika bertujuan untuk megang tempatnya saja, au ma'al mushafi, atau bertujuan untuk bersama dengan mushaf, lam yahrum, tidak haram. Jadi memang betul, kalau memang di bufet tadi itu ada aksesoris tulisan Al-Quran misalnya, sampai nyenden, tidak punya wudhu, ditanya, loh sampai tidak boleh ada Al-Qurannya di sini, di kotak ini, maka dikatakan enggak, ana bertujuan untuk nyender ke bufetnya, ana bertujuan untuk nyender ke bufet dan tujuan Al-Quran. Ulama mengatakan lam yahrum, tidak apa-apa, cuma jaga-jaga. Kadang-kadang apa? Pintu tulisan Al-Quran diukir dengan ayat kursi barang, itu bahaya.
Bahayanya itu apa? Kalau nggak punya wudhu. Kalau sampean pas junub, ada orang mau ngetok pintu ya, mau megang pintu nggak bisa, kan ada tulisan Al-Quran. Berarti pintunya itu pintu hukum Al-Quran sekarang. Terus siapa? Ya bengok dulu, sebentar, jangan masuk. Kenapa? Anak mau mandi, anak junub. Pengumuman. Sing daya yang takon junub kapan? Barusan ini. La haula wala quwata illa billah. Au qasadal mushafa wahdahu, atau bertujuan mushaf saja, haram. Kalau bertujuan untuk mushaf tidak boleh. Au atlaqo, atau berniat mutlak, ana tidak tujuan apapun, pokoknya ana niat nyender, wassalam. Tidak tahu tujuan Quran, tidak tahu tujuan bufetnya, pokoknya ana nyender, ada khilaf. Imam Romli mengatakan lam yahrum inda Romli. Imam Romli mengatakan tidak haram. Khilafah di Ibn Hajarin berbeda menurut Ibn Hajar. Kalau Ibn Hajar niat mutlak tidak boleh, harus jelas niat apa ini. Itu. Nah memang ada seperti riwayatnya Imam Ahmad bin Hambal, itu pernah menjadikan lepean atau piring ditulisi Al-Quran, kemudian dikasih air, kemudian air yang ada di lepean tadi itu diminumkan. Boleh, tidak ada masalah. Cuma ya gitu, hati-hati. Anak ini punya beb gelas apa? Ukirannya, tulisannya itu ayat kursi. Bagaimana? Boleh, cuma hati-hati. Kalau sampai tidak punya wudhu, megang tidak boleh. Itu secara gampangannya. Oh, ndak, anak bertujuan untuk megang gelasnya, ya tidak apa-apa. Cuman perlu dalam hati itu betul-betul dimantapkan. Lebih baik ya apa? Lebih baik jangan, wassalam. Perlu hati-hati gitu. Atau kalau enggak diletakkan di tempat khusus. Kalau mau minum, diambil. Artinya dia punya wudhu baru diambil. Kalau diletakkan langsung di tempat itu bahaya. Wakas solati, dan seperti solat, nahwuha, semisal ha itu solat. Misalnya apa? Kasa jedatai, seperti dua sujudan. Apa dua sujudan? Asyukri wa tilawah. Sujud syukur, sujud tilawah. Ini tidak boleh, haram. Iya. Sujud syukur, sujud tilawah, hukumnya hukum solat. Berarti apa? Menutup aurat, bersih dari hadas, najis. Kemudian apa? Menghadap kiblat. Kalau enggak, haram. Berarti sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dosa besar. Dapat uang 2 juta, pas gaya dasaran. Apalagi menggunakan you can see. Moro sujud. Kenapa kok sujud? Anda dapat uang, syukur sama Allah. Masya Allah. Masya Allah goblok. Itu Masya Allah pintar. Ngerti ini? Padahal perempuan kan seharusnya tahu kan, ada pakaian you can see. Itu kan pelecehan yang termasuk. You can see. Kamu dapat melihat. Loh, di awak itu di kekno karo wong gelem. You can see kan ngono. Wa khutbati, dan khutbah al-jum'ati, Jumat. Ini perempuan tidak ada khutbah Jum'ah. Tidak ada. Bahkan perempuan itu kalau sholat Id sekalipun, itu kan disunahkan untuk sendirian. Artinya kalau sendirian atau bersama dengan jamaah perempuan yang lain. Tidak disunahkan untuk khutbah. Tidak disunahkan untuk khutbah. Kalau mau memberikan nasihat toh tidak ada masalah, asalkan bisa menjaga keharaman. Nah kalau sekarang enggak, disediakan pentas yang hadir laki perempuan sing pidato bunyai. Lagi Pak Yai ini nang di. Pak Yai ini mati beb, saiki beb. Mate Pak Yai ini wis. Ya apa? Kalau Pak Yainya ndak ngomong sama istrinya ketika hidupnya, dikubur kena dosa dia. Ngerti? Fa innahunna, maka sesungguhnya semuanya tadi itu yahrumna, semuanya tadi itu haram. Haram itu apa? 2 sujud, ya salat, 2 sujud, sujud syukur, sujud tilawah, khutbah Jum'ah. Semuanya itu haram ala man dzukira, atas barang siapa yang telah disebutkan tadi itu. Tidak boleh, kecuali harus punya wudhu. Karena itu kedudukan seperti kedudukan sholat. Itu ya. Semuanya, atau semuanya yang atasnya itu. Memegang, menyentuh, tawaf. Semuanya itu tidak diperkenankan. Itu.
Makanya kalau ada seorang khotib, dia ini bertayamum, maka selesai dari 2 khutbah, tidak boleh langsung sholat. Tapi harus tayamum baru. Karena apa? Karena satu tayamum untuk satu kewajiban. Khutbah ini satu kewajiban, sholat kewajiban yang lain. Khutbah Jum'ah maksudnya. Setelah 2 khutbah selesai, berarti tayamumnya sudah habis. Berarti apa? Wudhu lagi, tayamum lagi. Untuk ngimami sholat. Nah, paham ini? Tapi juga masalah juga kalau misalnya imamnya itu dengan tayamum, makmumnya dengan wudhu, tidak sah, tidak boleh. Karena imam itu harus sederajat dengan makmum atau yang afdol di atasnya. Sedangkan imamnya sekarang tayamum, tidak bisa. Anak tayamum mau diikuti sama orang, tidak boleh. Karena apa? Orang ini yang mau ikuti anak ini, orang yang wudhu, tidak bisa. Karena kedudukan kalah anak. Karena anak berwudhu dengan, anak bersuci dengan tayamum, sedangkan dia bersuci dengan wudhu. Ketika itu kedudukannya lebih tinggi. Makmum lebih tinggi tidak boleh. Makmum itu yang boleh itu sederajat dengan imam, atau imamnya lebih tinggi kedudukannya, itu lebih afdol. Baik dari segi berwudu, baik dari segi keilmuan. Keilmuan yang diutamakan apa? Keilmuan bidang sholat. Itu. Keilmuan bidang makhrajnya ketika mengucapkan. Dia alim dia. Cuma kalau mengucapkan kho tidak bisa. Kho jadi hak. Tapi dia bisa mengucapkan kho. Dan dia sama ilmunya sebetulnya. Dia lebih unggul. Ya dia maju. Dia tidak boleh jadi imam. Ngerti ini? Itu keharaman bagi mereka yang tidak memiliki wudu. Wa yahrumu 'alal junubi, dan haram atas orang yang junub sitatu asya, 6 sesuatu junub. Junub itu hadas besar. Al junubu, junub itu apa? Man aulaja hasyafatahu, barang siapa yang memasukkan kepala zakar, bukan zakar semuanya, kepalanya toh. Au godroha, atau ukuran kepala zakar, fi farjin, di dalam kemaluan. Di dalam kemaluan lawan jenis. Jadi misalnya di zakar, itu kepala zakarnya toh masuk sudah junub. Tidak harus semuanya masuk, kepala zakarnya toh masuk junub sudah. Atau ini terputus kepala zakar, ya ukuran ini kan ukurannya gini, masukkan. Berarti kalau segini masuk, ini sudah hilang kepala zakarnya, berarti dia terhitung orang yang junub. Faham? Itu. Memasukkan dengan dia sendiri, uli jafi, atau dimasukkan di dalam kemaluan perempuan. Dimasukkan. Artinya apa? Dipaksa untuk dimasukkan. Nah, sama. Dzalika itu yang pertama yang dinamakan junub. Jadi junub itu bukan berarti harus keluar mani, enggak. Memasukkan saja meskipun belum keluar mani, itu dikatakan junub. Atau yang kedua, au kharaja lahu maniyun, atau keluar untuk dia mani, mujibun lil ghusli, yang mewajibkan untuk mandi. Artinya apa? Mani-mani yang secara syarat dikatakan mani. Apa itu yang pertama? Keluar tersendat-sendat, kemudian merasa nikmat ketika terus apa? Lemas setelah keluarnya. Ini makanya dikatakan apa? Mujibun lil ghusli, au kharaja lahu maniyun mujibun lil ghusli, atau keluar untuk orang tadi itu keluar apa? Maniyun, mani. Yang mana mani tadi itu mujibun lil ghusli, yang mewajibkan untuk mandi dengan 3 syarat. Mani yang mewajibkan untuk mandi itu mani yang ada di antara salah satu ini. Keluarnya tersendat-sendat, atau merasa nikmat dengan keluarnya, atau lemas setelah keluar. Di antara 3 tadi itu. Salah satu berarti dikatakan mani. Salah satu ada, berarti itu dinamakan mani. La junubun ini ma'khudun minal janabati. Ma'khudun diambil minal janabah. Dari junub, janabah wahya lughatan, janabah itu apa? Al-bu'du, jauh. Kenapa kok dikatakan bu'du jauh? Karena tidak bisa
berbuat kebaikan kepada Allah. Kita junub, baca Quran, haram, tidak boleh. Baca Quran, loh, ana tidak menyentuh, meskipun tidak menyentuh, baca tidak boleh. Kalau junub, mau sholat, haram. Mau masuk masjid, haram. Berarti jauh. Makanya dikatakan bu'du, jauh. Jauh dari apa? Dari rahmatnya Allah. Loh, kok bisa jauh dari rahmatnya Allah? Kenapa? Ya itu. Karena tidak bisa ibadah kepada Allah. Berarti orang itu yang tidak bisa ibadah kepada Allah, sehari ini tidak baca Quran, berarti bu'du, jauh dia dari Allah. Wong tinggal wudu, kemudian baca Quran kok tidak bisa. Berarti apa? 1 hari, Beb, Anda tidak baca Quran. 2 hari, seminggu, 2 minggu tidak baca Quran sama sekali. Bu'du berarti dia. Jauh. Ini hukumnya, hukum seperti junub secara syariat. Dia tidak junub, cuma tidak bisa, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai doanya orang-orang yang soleh itu mengatakan gini, ya Allah, janganlah engkau haramkan, ya Allah, aku untuk membaca Al-Quran, kalammu setiap hari, ya Allah. Kalau memang tidak bisa, ya Allah, kalau memang tidak bisa, ya Allah, berikan kesempatan pada diriku setiap harinya 1 juz, ya Allah. Kalau memang tidak bisa, ya Allah, 1 juz, ya Allah, berikan kesempatan tiap harinya setengah juz, ya Allah. Kalau memang tidak bisa, ya Allah, aku minta 1/4 juz, ya Allah. Kalau memang 1/4 juz tidak bisa, ya Allah, berikan 1 lembar, ya Allah. Kalau emang tidak bisa, ya Allah, 1 lembar, berikan, jangan kau haramkan 1 ayat, ya Allah. Kalau 1 ayat masih tidak bisa, minta sama Allah, ya Allah, dosa apa yang aku perbuat sehingga engkau haramkan aku untuk membaca kalammu meskipun cuma 1 ayat. Hati-hati. Hai Umar mengatakan, di antara kerusakan umat ini terjadi dalam rumah dulu, Bu. Kerusakan ini, kenapa perempuan berani kok buka aurat? Kenapa anak kita kok berani ninggalkan sholat? Karena di rumah hancur. Kenapa kok bisa hancur? Katanya Umar, di antaranya apa? Meninggalkan kewajiban. Kemudian apa katanya beliau? Meninggalkan baca Quran. Satu rumah tidak baca Quran sama sekali. Atau yang baca bapak ibunya atau anaknya, wallahu a'lam sudah. Itu sebab rusaknya kehidupan. Naudzubillah min dzalik. Wa syar'an ati syariat junub itu apa? Amrun i'tibariyun, amrun i'tibari. Satu urusan yang tidak bisa dilihat kasat mata, tidak kelihatan. Yakumu bil badan, yang berada di dalam badan seorang manusia. Ketok. Yakum apa? Tidak kelihatan. Nah, kalau orang junub sama tidak junub duduk bareng ya tidak kelihatan. Al makna arti annahu sesungguhnya yahrumu haram ala atas man qoma, barang siapa yang berada bihi dengannya itu, man hadal amru, ini urusan al i'tibariyu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, mula basatu melaksanakan ahadi salah satu sitati asya 6 sesuatu. Apa itu? As-sholatu sholat, wa tawafu tawaf, wa masul mushafi dan menyentuh mushaf atau Al-Quran, wa hamluhu dan membawa itu mushaf atau Al-Quran, wa lubthu fil masjidi dan tinggal di masjid, diem di masjid itu, wa qiraatul Quran dan membaca itu Al-Quran. Al-makna arti annal asya'a sesungguhnya sesuatu as-sittata yang ada 6, allati yang tahrumu haram itu sesuatu mulabasatu melaksanakan ahadiha salah satu dari 6, alalladzi atas yang qoma berada bibadanihi di badannya orang tadi itu, dzalika itu al-amru urusan al-i'tibariyu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, hiya yaitu al-arba'atu 4, allati yang tahrumu haram mulabasatu pelaksanaan ahadiha salah satu dari 4, ala atas barang siapa laisa tidak ada bimutawaddiin dengan punya wudu. Jadi orang yang junub ini haram 6 perkara. 4 yang pertama ini sama seperti wudu. Apa itu? Sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran. Berarti tambahnya cuma 2. Wasnani dan 2 zaidan. 2 ini cuma penambahan. Apa itu? Ahaduhuma, salah satu dari 2.
Al-lubthu, tinggal, duduk. Lubthu. Awit tarodot, apa tarodot itu bolak-balik. Bolak-balik itu maksudnya apa? Masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang lain. Ini haram. Tapi kalau masuk dari pintu yang satu, jalan, tek, 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 keluar dari pintu yang lain, tidak apa-apa. Asalkan tidak tercecer. Asalkan tidak tercecer. Ini masalah haid sebetulnya. Kalau untuk orang junub, mutlakon. Junub itu, haid itu juga junub juga. Faham ini? Fil masjid, di masjid. Ingkana musliman, jika ada dia orang muslim, mukallafan, mukallaf. Laisa binabiyyin, bukan nabi, wala ma'durin, bukan orang yang diudurkan. Lihat ini ya. Jika dia muslim, muslim balik berakal, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh tinggal di masjid. Faham? Ana ulangi lagi ya. Yang tambahan, yang ada dua. Yang pertama apa? Tinggal atau bolak-balik di masjid. Ingkana, jika ada dia muslim. Jika ada dia balik berakal. Berarti kalau bukan muslim, boleh enggak bolak-balik? Hah? Orang kafir mau masuk masjid, boleh apa enggak? Hah? Boleh, kalau diharapkan Islam. Tapi kalau tidak diharapkan Islam, haram, enggak boleh. Enggak boleh, ada orang kafir, ana mau masuk masjid. Enggak mau apa ente? Enggak ada, mau istirahat. Oh, enggak boleh keluar. Oh enggak, anak kepingin tahu ya apa sih sebetulnya masjid. Kok anak kelihatan masjid ini adem gitu ya. Oh fadol masuk. Oh. Karena apa? Mungkin dia masuk Islam. Tapi kalau enggak, oh enggak, anak cuma kepingin istirahat, panas, enggak kuat anak. Enggak boleh keluar. Ente bukan muslim, enggak boleh keluar. Ngerti? Sama seperti kita masuk ke tempat mereka, ibadah mereka. Boleh apa enggak? Boleh, asalkan tidak ada gambar-gambaran pengagungan kepada Tuhan mereka. Kita masuk gereja, boleh apa enggak? Boleh, asalkan enggak ada salibnya. Kalau ada salibnya, enggak oleh. Beb, salibnya enggak ono, tapi ono Bunda Maria, jarine Beb. Bunda Maria ini dua anak, kemudian didukung Roh Kudus. Yo, haram kuadrat. Nemen harami. Kita masuk pura yang ada di Senduro, boleh apa enggak? Boleh. Kalau apa? Kalau ada patungnya. Kalau patungnya ada, enggak boleh. Karena apa? Itu bentuk pengagungan kepada orang kafir. Berarti menentang kepada Allah kok kita masuki. Iya apa enggak? Malpu guys selendang. Ya, Masya Allah, jamaah taklim. Jamaah taklim berangkat nyewa bareng-bareng Pak Kol. Iki ustate sopo ya Ustaz. Ngerti? Kalau orang muslim balik berakal ndak boleh di masjid. Kalau orang kafir boleh, ndak ada masalah asalkan diharapkan masuk Islam. Kalau ndak diharapkan ndak boleh. Mukallaf balik kecil beb, ndak apa-apa. Ndak berakal beb, alias ya hilang ingatan. Ya sudah tidak apa-apa, tapi diingatkan untuk dikeluarkan dulu, keluar dulu gitu. Nah ini maknanya apa? Bukan dibiarkan. Jadi kalau ada orang gila kencing di masjid, jangan dipukuli seakan. Jangan dipukuli. Artinya jangan dibiarkan. Kalau kencing kurang ajar, diwantemi keliru sampean. Karena apa? Dia hilang ingatan. Tapi jangan berikan kesempatan dia untuk kencing di masjid. Kalau kebobolan kita dia masuk masjid, ya sudah, itu apa sih kita orang. Tapi tidak boleh untuk dipukuli. Kenapa? Karena dia tidak berakal kok. Kan seakan. Ngerti? Laisa binabiyyin, bukan nabi. Kalau nabi tidak ada masalah. Wala ma'durin, bukan orang yang diodorkan. Kalau diodorkan ya apa? Ini gambarannya. Ka'an ughliqa alaihil bab. Seperti ditutup atasnya pintu. Yombo sanging enake ngono ya keturun. Keturun di mburine lawang, enak turu. Si takmir ndak weruh ditutup, jeglek. Nginep di masjid ceritane. Ketiduran, kemudian apa? Keluar ini mimpi basah. Mau keluar ya apa? Dodol pintu, ndak boleh. Haram. Sedangkan ada masjid ini apa? Ya sudah biarkan. Itu ada pembahasan yang panjang. Kalau memang masjidnya itu dua-duanya, semuanya itu wakaf, ndak boleh sampai tayamum di sana.
untuk meringankan hadat. Tapi kalau separuhnya wakaf, separuhnya ndak. Yang ndak ini sampean boleh untuk tayamum di sana untuk meringankan supaya junubnya agak ringan. Itu udzur sudah. Faham? Au khafa minal khuruji minhu, atau takut keluar darinya. Misalnya di luar, nah ini termasuk apa? Orang punya utang. Orang punya utang itu kalau memang ditakut, dia memang tidak punya uang untuk bayar ya. Dia tidak punya uang untuk bayar. Kemudian apa? Kalau anak sholat di sana, itu orang yang ngasih utang anak itu ada di sana. Aku ditagih. Padahal dia tidak punya uang untuk bayar. Ketika itu udzur dak masjid. Udzur. Tapi kalau punya uang tapi tidak mau bayar, nah itu sing masalah. Ngerti? Duwe utang ndak iso bayar, aku ndak iso bayar. Utangmu kene 2 juta ndak duwe, aku duwe. Tapi tuku sepeda motor. Nah iki duit tekan ndi, babi ngepet. Ini yang banyak kejadian. Iya. Takut mau keluar dari masjid, ndak tahu ada orang yang mau nagih, ndak tahu orang yang mau bunuh, ndak tahu ada binatang buas di luar sehingga ndak bisa keluar. Meskipun dalam masjid dalam keadaan junub ndak apa-apa. Kenapa? Karena dia ada udzur. Wajibu alaihi, nah ini wajibu alaihi dan wajib atasnya hina idzin ketika itu apa at-tayammum mutayammum biturabin dengan menggunakan debu lam yadkhul yang tidak masuk itu debu fi waqfil masjidi di wakaf masjid. Ini pentingnya. Jangankan kita menggunakan bangkunya masjid ya. Debunya masjid itu kalau masjidnya itu sudah diwakafkan haram kita menggunakan debunya. Haram kita menggunakan debunya meskipun untuk tayamum. Kenapa? Sudah wakaf. Apa maning gawe bangkune? Apa maning duwike masjid dipek? Atau ndak dipek ya apa? Diputer gawe kerja. Ono duit jariah. Jariah apa? Jariah masjid kono. Terus dia ini masjid wakaf, iya. Jariahnya berapa? 10 juta. Tak puter dhisik, haram. Lek kerja haram, tidak boleh. Kenapa? Iya lek hasil, lek jeblek, tak boleh, sudah haram. Loh, tak usahakan lek jeblek, ente ngambilnya itu sudah boleh sudah. Anak usahakan tidak bangkrut, ente ngambilnya tidak boleh. Jangankan uang, debunya masjid tidak boleh. Apabila masjid itu masjid wakaf, paham ya? Jadi wakaf itu tidak boleh digunakan kecuali untuk maslahatul masjid, untuk kebaikan masjid. Gunakan mikir toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi warga yang ada di sekitar RW 13, insya Allah besok akan diadakan imunisasi massal. Dilaksanakan di rumahnya Bapak Fulan. Haram. Kenapa? Ini mic-nya untuk masjid, untuk musola, sedangkan musolanya itu wakaf. Ngerti? Nggak boleh. Ini bukan kalimat provokator. Saya tidak pernah provokator orang. Hukumnya kayak gitu, kecuali sistem sewa. Sampai sudah menggunakan itu, bayar sewa iki piro. Biasanya lek gawe mic ngono iku bayar piro? 5.000, masukkan kotak 5.000. Ngomong sama takmir, "Mir, aku nyewa ya." Lepokno. Enggak boleh. Di masjid, anak umumkan untuk besok pengajian di rumah anak haram. Pengajian di omaku kok pengumuman di masjid. Ngerti? Oh ndak be, pengajiannya di masjid itu. Oh ndak apa-apa. Pengajiannya di masjid lain ndak boleh, haram. Kok keras loh, duduk keras. Iki hukumi. Bukan cuma masalah itu. Debune loh Bu. Sopo ati dodolan debu iku sopo? Misalnya telah dijual debu. Ndak ono sopo itu debu. Loh itu debu wakaf saja ndak boleh digunakan tayamum. Apalagi yang besar-besar seperti itu. Ya ngertos. Yang terakhir, tanihuma, yang keduanya qiraatul Quran, membaca Al-Quran tidak boleh. Biqasil qiraati wahdaha, bertujuan untuk membaca Al-Quran saja. Au ma'a ghairiha, atau bertujuan selainnya Al-Quran. Anak tujuan Quran sama tujuan dzikir tidak boleh tengah junub. La, tidak apa-apa, in gosoda ghairaha wahdahu, jika bertujuan selainnya Al-Quran saja. Sampean baca Quran ketika junub haram. Tapi ini ada jenazah, anak tujuannya apa? Untuk doakan dia, karena itu termasuk bacaan tahlil, ndak apa-apa.
Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah kan Al-Qur'an. Secara hukumnya tidak boleh haram. Cuma apa? Ana tidak bertujuan untuk Al-Qur'annya. Ana bertujuan untuk zikirnya. Boleh, tidak ada masalah. Baca rotib tengah junub. Kan ada Fatihahnya juga. Terus bagaimana itu? Tujuan apa ente? Tujuan zikir, oh tidak apa-apa. Tujuan zikir sama Quran tidak boleh. Tujuan Quran toh apalagi tambah tidak boleh. Gitu. Au atlaq atau mutlak. Ente baca gini untuk apa? Wis dak terus pokoknya aku moco. Ya wis tak apa. Daripada ngamuk, ayo. Ngertos. Ya wis gitu ya. Wallahu a'lam. Dari pertemuan lagi insyaallah keharaman dengan orang yang haid ya. Mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau tayamum Ustadz, habis tayamum sholat sunnah dulu, mau sholat wajib tayamum lagi? Enggak, kalau untuk sholat sunnah berapapun, yang untuk satu kali itu amalan yang wajib saja. Amalan yang wajib. Jadi misalnya setelah tayamum, kemudian dia sholat gobliyah duhur, boleh. Kemudian sholat duhur. Kemudian sholat ba'diyah duhur, boleh. Sholat tahiyatul masjid, boleh. Sholat tasbih, boleh. Terserah. Untuk sholat asar, tidak boleh. Untuk sholat godok, tidak boleh. Karena sholat godok hukumnya wajib. Itu. Jadi kalau untuk wajib satu, untuk sunnahnya beberapa kali meskipun 1000 rakaat boleh. Paham? Paham, makasih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pip kalau hutang itu orangnya nggak mau bayar, terus kita bilang wis nggak usah bayar, di akhirat aja bayarnya, gimana hukumnya? Sebetulnya gini, kalau memang ada kewajiban itu, orang yang berhutang itu wajib bayar, itu ketentuan ya. Taib. Kalau dia tidak mau bayar ya apa? Kita berikan tempo. Kalau tidak mau, boleh kita mengambil barangnya, asalkan itu barang yang diambil setelah dijual. Kalau ada kelebihan dari utang kita, wajib dikembalikan. Ada orang berutang sama Ana misalnya 10 juta. Ana bilang, mana utang ente 10 juta? Kan sudah jatuh tempo. Ana belum punya uang. Taib. Ana berikan waktu 1 bulan lagi ya. Ya khair. 1 bulan tidak bisa. Dia punya sepeda motor. Ya sudah, sepeda motornya ini Ana ambil. Tapi harga sepeda motor ini 14 juta. Sedangkan utangnya 10 juta. Semuanya diambil. Ya haram. Ya apa caranya? Sepeda motor itu dijual kepada orang yang memang harga semisalnya. Bukan berarti harga ini dijual kemudian sepeda motornya bisa jatuh karena dijatuhkan, tidak boleh. Secara normal ini jatuh. Secara normal tidak boleh jatuh. Anak jual sepeda motor ini, pasarannya berapa? 11,5 juta. Ya sudah, anak jual 11,5 juta. Kemudian 10 juta anak ambil, 1,5 juta anak berikan kepada orang tadi itu. Gitu loh. Paham ini? Nah, kalau misalnya kita ngomong seperti itu, sebetulnya tidak perlu kita ngomong seperti itu. Kenapa kok tidak perlu? Meskipun kita tidak ngomong, ada pertanggungan jawab kok di hadapan Allah. Malahan itu yang bahaya. Malahan itu yang bahaya. Kita punya piutang sama orang, artinya uang kita di orang. Dia tidak mau bayar, dia tidak mau jual. Ya sudah terserah kamu lah. Pokoknya yang tahu hukumnya ya, tinggalan. Wassalam. Dia mau bayar, dapat hidayah dari Allah, mau bayar alhamdulillah. Tidak mau, ya dia punya pertanggungan jawab. Yang jelas kita maafkan sudah, wassalam. Loh Beb, engkau ra enak. Loh enggak, akan diganti sama Allah, jangan khawatir. Allah itu zat yang maha adil. Lah model kayak ngono iku, itu maafno karo males, karo mangkel ya. Itu ya. Ada lagi? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb, perempuan puasa terus buang hajat, WC-nya WC jongkok. Apa? Perempuan puasa, WC-nya WC jongkok. Iya. Waktu apa itu cebok itu dari depan membatalkan puasa apa enggak, Beb? Kalau memang dia memasukkan sesuatu ke dalam kemaluannya bagian dalam,
atau memasukkan sesuatu ke dalam dubur, maka batal puasanya. Paham? Terima kasih. Ada yang tidak udzur. Ada yang udzur. Ya apa itu? Semoga selamat semuanya. Kena penyakit wasir, kena penyakit ambeien ketika buang air besar atau ketika jongkok keluar. Maka ketika itu dimasukkan, sebetulnya secara qaidah hukumnya apa? Batal. Karena apa? Ada sesuatu yang masuk dari luar. Tapi karena itu menyiksa, dimasukkan, tidak ada masalah. Makanya dalam kitab-kitab itu disebutkan gini. Yang perlu dicermati kalau orang itu buang air besar di kali, di sungai. Kemudian ketika dia mengeluarkan kotoran itu, otomatis duburnya kan buka. Ketika buka tadi itu ada air yang masuk ke dalam, batal. Batal. Terima kasih, Beb. Paham enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di tembok itu ada tulisan ayat kursinya itu gimana, Beb? Temboknya disandari enggak apa-apa? Boleh apa enggak? Lah makanya itu, temboknya itu dinisbahkan kepada Al-Qur'an malian. Gitu loh. Temboknya disandarkan kepada Al-Qur'an. Berarti hukumnya hukum Al-Qur'an. Makanya meletakkan kaligrafi itu jangan di ruang tamu atau di ruang TV. Akhirnya ndelok TV karo nyandar, ndak duwe wudu maneng, ndak boleh. Paham ya? Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Al-Qur'an yaitu hukumnya hukum Al-Qur'an. Kecuali kalau cuma gantung, ndak disandarkan kepada tembok. Nah, itu tidak apa-apa. Makanya untuk jalan hati-hatinya, kalau meletakkan kaligrafi dan lain sebagainya di tempat ibadah itu lebih aman. Gitu Ibu, paham ya? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau tanya, misalnya kita waktu sholat kan untuk bersuci dibersihkan sebetulnya, terus habis sholat ternyata ada najis habis sholat itu, gimana sholatnya? Apa sah apa tidak? Batal. Sholatnya tidak sah, sholatnya wajib diqodoi. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu pernah sholat menggunakan imamah. Imamah itu yang ada di kepala itu. Kemudian sholat selama 3 hari. Setelah 3 hari imamahnya dilihat di dalamnya ada cecak lalat, ada lalat di dalamnya. Maka ketika itu beliau mengqodoi selama 3 hari. Dosa apa enggak? Ya enggak dosa. Karena apa? Dia enggak tahu kok. Cuman wajib untuk digodoi, sama seperti pertanyaan sampean tadi itu. Iya. Ada lagi? Untuk amalan bulan suro itu untuk dilakukan sebelum bulan suronya atau tanggal 1 sampai tanggal 10-nya? Amalan yang ada di Kanzun Najwa Surul itu semua amalan yang bisa sampean dengarkan di radio itu masih ada khilaf. Cuma yang paling tidak ada khilaf itu puasa. Kapan amalan-amalan itu atau puasanya? Tanggal 10 tambah 10 Muharram. Jadi amalan-amalan seperti bercelak, kemudian mengusap kepala anak yatim, kemudian berziarah ke tempatnya orang alim dan lain sebagainya, itu dilaksanakan tanggal 10 Muharram. Tapi amalan-amalan itu masih ada khilaf di antara ulama. Yang tidak ada khilaf itu puasa tanggal 10 Muharram. Untuk jaga-jaganya tanggal 9 juga puasa. Nah, jadi 9 sama 10 Muharram. Supaya apa? Tanggal 9 puasa karena apa? Agar tidak menyamai orang Yahudi. Ditambahi lagi tanggal 8, berarti 8, 9, 10. Tanggal 8 kenapa kok puasa? Ditakutkan itu tanggal 10. Tanggal 9 kenapa kalau puasa? Ada 2 alasan. Karena agar berbeda dengan orang Yahudi. Yang kedua, agar mungkin itu tanggal 10 cuma kita tidak tahu. Jadi sunnah puasanya itu 8, 9, 10. Kalau tidak bisa 9, 10. Kalau tidak bisa 10 saja. Itu termasuk amalan-amalan yang lain-lainnya kapan? Tanggal 10. Faham? Assalamualaikum. Untuk yang puasa tanggal 10 itu diampuni 1 tahun yang telah lalu oleh Allah.
1 tahun yang telah lalu insya Allah ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya. Tolong dijelaskan Ustadz, katanya orang kalau punya hutang itu doanya itu tidak sampai. Apa aja nih? Kalau orang meninggal terus punya hutang, terus kita mendoakan katanya tidak sampai gitu. Jangan sopo. Nyampe, cuma yang berhutang itu di penjara, di barzakh. Di penjara itu ya maksudnya di penjara itu artinya la yazuru wa la yuzar. Dia tidak bisa menziarahi dan dia tidak bisa diziarahi. Paham ya? Itu pun dengan catatan apa? Dengan catatan kalau dia ini punya uang tidak mau bayar. Tapi kalau memang dia sampai mati tidak punya uang untuk bayar, ya ndak. Ya itu tergantung dari kekuasaan Allah, gitu loh. Makanya ada satu indar peringatan yang cukup kuat. Kalau memang bukan sesuatu yang penting, betul-betul penting, jangan berhutang. Ya, takutnya kok mati dhisik. Lek mati dhisik, ya sudah di penjara. Kalau untuk masalah sampai apa ndak amalan itu semenjak dia muslim nyampe, itu urusan lain. Paham? Lo bayangno di penjara. Ya apa di penjara? Ada satu cerita di sini. Ada satu orang alim meninggal. Semoga diselamatkan oleh Allah ya. Meninggal. Setelah meninggal, malam harinya anaknya mimpi kelihatan bapaknya tadi itu. Ini orang alim. Ternyata dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditali semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingung, apa dosa bapakku ini? Ditanya, "Pak, apa dosanya sampean? Kok sampai di penjara? Kok sampai diikat, dirantai seperti ini? Tidak pantas untuk kamu orang alim." Katanya bapaknya, "Nak, kamu jangan banyak omong. Di atas lemariku itu ada uang 1 dinar. Ada uang 10 dinar. Itu ambil 10 dinar, 1 dinar bayarkan oleh kamu kepada orang tadi itu. Orang itu aku punya utang, cuma belum ngomong sama kamu. Yang sisanya sodakoh kena, terserah kamu nak." Bangun dari mimpinya, dilihat di atas lemari ada uang 10 dinar, langsung dibayarkan. Setelah itu apa? Setelah itu malamnya mimpi lagi, kelihatan sudah bebas. Itu cuma 1 dinar loh ya. Makanya pentingnya itu, kalau ada jenazah yang meninggal dunia, wajib orang alim berdiri. Ngatakan apa? Kalau si mayit ini masih punya utang, silakan berhubungan dengan anak-anaknya, dengan ahlu warisnya. Ahlu warisnya ojo seroko. Artinya apa? Sebelum dibayarkan nadarnya, utangnya, jangan dibagi waris dulu. Iku sing duwe utang dibagi waris, ya buyar ndak karu-karuan. Saken bapake malian. Ngerti? Kalau untuk masalah didoakan nyampe atau ndak, semenjak dia muslim, semenjak dia beriman kepada Allah secara dohir, diterima insya Allah oleh Allah. Kalau utang urusan lain. Ngerti? Makanya hati-hati, kalau punya utang itu ditulis, kemudian disampaikan kepada orang yang amanat. Suf, fulan bin fulan, anak punya utang ya. Kalau anak berangkat dhisik, ya, anak punya sepeda motor, anak punya ini, dolen kayak bayar iki yo, iling-ilingan. Oh iya. Ya, lu utang kon. Duwe. Kenal, wis kuru-kuru akan. Lu utang hati. Ya, ada lagi? Cukup ya. Ini ada yang sakit, Andri Yatma Mahdi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhannya ala hadiniya wa qulna salihah wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.